Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu berada dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa sehat walafiat serta penuh dengan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Bertemu kembali ya semenjak pekan yang lalu kita libur Idul Adha, tapi hari ini kita masuk kembali di media pembelajaran daring pekan kedua dan ketiga kelas 7 masih bersama saya Bapak Asep Jamaluddin. Sos. Baiklah, pada hari ini kita akan memasuki kepada materi yang bertemakan tauhid, yang dimana sebabnya yaitu pengertian dan definisi tauhid di dalam Islam. Baiklah, langsung saja kita bahas materi kita pada pagi yang cerah ini dengan langsung membahas tentang pengertian tauhid. Apa sih itu tauhid? Ya, kalau tauhid itu sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita sekalian. Kata tauhid mungkin kita bisa berkata esa atau satu. Tidak ada yang bisa menduakannya, alias tidak ada yang bisa menyerupainya. Secara bahasa, tauhid itu berasal dari bahasa Arab tauhidan atau tauhid yang berarti menyatukan, menjadikan satu, atau menyipati dengan kesatuan, sehingga dapat didefinisikan menjadi sebuah kalimat. Tauhid adalah menjadikan sesuatu jadi satu saja. Apa maksudnya? Jika kita meyakini sesuatu, mengimani sesuatu, tentunya kita akan mendekati sesuatu itu. Sebutlah kita beriman kepada Allah. Tentunya kita tidak ingin menduakan Allah dan menyekutukan dengan yang lainnya. Atau mungkin contohnya, ketika kita menyukai seseorang, tidak mungkin kita menyukai orang lain selain orang yang kita sukai. Nah, itu contohnya. Begitu pula dengan tauhid, yaitu saya ulangi, tauhid itu adalah menjadikan sesuatu jadi satu saja tanpa ada yang lain. Baiklah, kita lanjut masih dalam materi tentang tauhid. Tentunya pengertian tauhid ini adalah tauhid di dalam Islam, bukan di dalam ajaran agama-agama lain, karena di dalam agama lain tauhid tentunya tidak ada yang menganggap itu hanyalah satu. Tetapi tauhid ini cuma ada di dalam ajaran Islam. Nah, jika seorang muslim atau muslimat yang beriman, seorang muslim atau muslimat yang beriman, dia pasti meyakini bahwa tauhid adalah dasar ajaran Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar. Karena dengan konsistensi atau ketetapan hati kepada ajaran tauhid ini, tentunya nanti akan meningkatkan keimanan seorang hamba, keimanan seorang manusia, serta merupakan salah satu syarat. Syarat untuk apa itu?
agar diterimanya amal perbuatan. Tentunya syarat dengan adanya niat yang berkesinambungan terhadap ajaran tauhid tersebut, yang sudah pastinya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, apa yang dimaksud dengan syarat tersebut? Yang dimaksud syarat dalam bertauhid adalah syarat ada apa-apa yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan dan harus sampai akhir pelaksanaan. Dalam ajaran tauhid itu nanti akan dibagi kembali kepada beberapa bagian tentang tauhid. Itu yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu berarti beriman bahwa hanya Allah satu-satunya Rabb yang memiliki, merencanakan, menciptakan, mengatur, memelihara, memberi rezeki, memberi manfaat, menolak mudarat, serta menjaga seluruh alam semesta. Dalam hal ini, pengertian tauhid rububiyah ini, Allah berperan sebagai tarbiyah bagi seluruh alam. Yang kedua, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Di sini dalam pengertian tauhid uluhiyah ini, jika seorang insan belum memiliki tauhid uluhiyah ini, maka dia dapat dikatakan belum bertauhid secara utuh. Oke, kita lanjutkan. Tauhid uluhiyah ini dapat diartikan sebagai mentauhidkan atau mengesahkan Allah dari segala bentuk peribadatan yang zahir, yaitu atau peribadatan yang terlihat maupun batin. Itu artinya kita beriman hanya Allah semata yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Nah, kita ulangi. Tauhid uluhiyah ini, jika seseorang itu belum memiliki satu jenis tauhid ini, maka dapat dikatakan seorang insan, seorang manusia, atau seorang hamba ini belum dikatakan memiliki bertauhid secara utuh. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu memiliki pengertian beriman bahwa Allah memiliki nama dan sifat baik. Nah, ini bisa kita ketahui melalui nama-namanya yang cantik yang biasa kita lantunkan ketika kita akan memulai kegiatan belajar waktu di sekolah masih aktif. Insya Allah setelah aktif kembali, nama-nama Allah itu akan kita lantunkan secara bersama-sama. Kita lanjutkan. Setelah kita mempelajari tentang apa itu tauhid dan pembagian-pembagian tauhid. Tauhid ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan dalam surat-surat di dalam Al-Qur'an. Tapi kali ini akan kita bahas kandungan tauhid yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Di sini dalam surat Al-Fatihah ini pastinya anak-anakku sekalian sudah hafal semua ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul Azim. Oke, tauhid dalam surat Al-Fatihah ini terdapat di salah satu ayat, terutamanya yaitu pada ayat yang kedua dalam surat Al-Fatihah, yaitu pada ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Nah, di dalam ayat ini terdapat penegasan, penjelasan bahwasanya Allah adalah Rabb. Allah itu adalah Tuhan. Allah itu adalah sesembahan kita. Atau Allah itu adalah penguasa dan pemelihara seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Yaitu dia mengakui bahwasanya Allah itu penguasa seluruh alam dan yang memeliharanya. Atau tadi disebutkan Allah di sini berperan sebagai tarbiyah bagi seluruh alam. Dan demikian juga di dalam ayat Maliki yaumiddin. Nah, yang artinya yang merajai pada hari pembalasan. Dalamnya juga terkandung di sini mengakui bahwa Allah yang menguasai hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan. Di sini Allah berperan sebagai penguasa jagat raya sebelum terjadinya hari akhir atau kiamat. Selanjutnya yaitu tentang tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Makna dari tauhid ini, apabila seorang hamba yang sudah meyakini Allah, di sini bisa dikatakan dia itu belumlah sempurna jika belum melekatkan tauhid yang satu ini di dalam hatinya. Atau dalam kata lain, selain dia melekatkan di dalam hatinya, dia juga mempraktekannya melalui gerakan-gerakan dia dalam hal beribadah. Nah, di sini kalau kita ambil sebuah intisari dari tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah ini adalah di mana tauhid jenis ini adalah merupakan perbuatan hamba dalam bentuk mengesahkan Allah dalam hal beribadah. Artinya dia hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyembah selain Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Nah, seperti itu penjelasan dalam surat Al-Ikhlas ketika ini dikaitkan dengan surat Al-Fatihah. Nah, inilah intisari dan hakikat tauhid yang sebenarnya. Meski saya ulangi, tidaklah seorang dikatakan bertauhid apabila belum melaksanakan tauhid jenis ini, karena tauhid itu selain diyakini, dipercayai, diimani,
juga membutuhkan praktek yang nyata dalam hal beribadah. Dalam hal ibadah ini banyak sekali macam-macamnya, bukan hanya sholat saja, puasa termasuk, membantu orang lain juga termasuk ibadah, berbakti kepada kedua orang tua, tidak berbohong, tidak hianat, dan selalu menjalankan tugas sesuai dengan amanah dari orang tua jika kita masih seorang pelajar. Dan apabila diberikan tugas oleh guru, nah, maka itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu juga merupakan salah satu jenis tauhid uluhiyah, yang pastinya itu merupakan salah satu contoh perilaku orang yang sudah menanamkan tauhid uluhiyah yang dijadikannya sebagai pengiring kedua setelah tauhid rububiyah. Setelah pembahasan kita sampai pada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, lalu kita akan bahas yaitu pembagian tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat adalah keyakinan tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah, di mana di sini kita haruslah mengimani bahwa Allah itu Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Ini tertuang sebagaimana dalam ayat dalam surat Al-Fatihah yang bunyinya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini nama Allah yang paling indah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Nah, di sini Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini biasa dikenal dengan istilah Asmaul Husna. Nah, ini biasanya sering kita lantunkan tuh di dalam setiap hendak mengawali pembelajaran ketika kita aktif di bangku sekolah. Nah, sekarang walaupun belum aktif secara langsung, belum bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan dalam hati kita ini sudah tertanam tuh ya, selalu atau senantiasa mengagungkan nama-nama Allah yang cantik, yang indah. Dua saja dulu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, selain itu, Allah juga memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat Allah yang disebutkan di dalam surat ini adalah Allah mentarbiyah seluruh alam. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini adalah penguasa bagi seluruh alam beserta isinya. Dalam artian Allah ini sebagai guru yang mendidik, yang mengajar seluruh alam dan isinya, termasuk kita umat manusia. Nah, kemudian Allah memiliki sifat kasih sayang. Juga Allah memiliki kekuasaan. Kekuasaan yang Allah miliki ini tidak selalu disalahgunakan, karena Allah adalah penguasa yang maha adil, adil dan seadil-adilnya. Sehingga wajar ketika Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan pada akhirnya di sini Allah sudah sepantasnya lah kita selalu melantunkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Terima kasih. Demikianlah pembahasan
materi tentang tauhid ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa masuk kepada golongan umat manusia yang senantiasa konsisten pada cara berpandangan hidup dan mampu menentukan pilihan sesuai dengan apa yang sudah kita niatkan dari awal, yaitu belajar dan belajar. Dan semoga saja bahasan kali ini dapat menambah wawasan kita tentang tauhid dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf apabila terdapat sesuatu redaksi kalimat yang salah, karena wajarlah kita juga masih manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.